Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari, NPM 1834020033 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Ada 3 pokok yang saya akan bahas. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan. Yang kedua, bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Dan ketiga, peranan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila manusia dibandingkan dengan komponen lingkungan yang memiliki keragaman dan jumlah hewan dan tumbuhan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecilnya dan sedikitnya manusia di bumi ini. Namun, apabila dibandingkan pada potensinya dalam mengubah lingkungan bumi ini, maka jelas manusia memiliki potensi yang sangat besar. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa dan dapat merusak dan melestarikan atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi ini. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies yang paling dominan dan berkuasa, padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya tidak ada hewan, tumbuhan, dan binatang jenis lainnya. Sebaliknya, hewan dan tumbuhan akan tetap hidup dan berkembang jika tidak adanya manusia. Sesungguhnya, manusia membutuhkan kehadiran tumbuhan dan hewan lainnya, dan bukan sebaliknya. Jadi, melihat kenyataan tersebut, maka secara biologis manusia kedudukan yang terendah. Pembahasan pokok kedua, bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia juga membentuk dan terbentuk oleh lingkungan sekitarnya. Manusia ia adanya, yang disebut dengan fenotip. Fenotip adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunan genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh. Menentukan potensi perwujudan manusia, apakah suatu sifat dan genotip itu terwujud atau tidak, tergantung ada atau tidaknya faktor lingkungan yang sesuai untuk mengembangkan sifat tersebut. Ada garis besarnya, terdapat 2 macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Manusia yang bersifat positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistemnya. Ada pula manusia yang bersifat negatif pada lingkungannya, yaitu apabila perubahan yang dilakukan melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam. Ada berbagai bentuk hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang tercermin oleh pola-pola sikap dan atau perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Munculnya perilaku atau sifat diketahui disebabkan adanya kebutuhan atau motivasi. Pembahasan ketiga, peranan pendidikan. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku kesehariannya dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan memperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup disebutkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dapat ditempuh melalui 2 jalur pendidikan, yaitu jalur luar sekolah atau non formal dan juga jalur sekolahan atau formal. Dari pembahasan yang saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk mendapatkan interaksi positif, maka manusia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukan sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.